Masih membahas kisi-kisi IPA untuk penilaian akhir semester kelas 9. Yang berikutnya, disajikan tabel organ reproduksi pria. Peserta didik dapat mencocokkan organ reproduksi berdasarkan fungsinya. Jika pada bagian 1 sudah dibahas mengenai gambarnya dan bagian-bagiannya, sekarang kita bahas mengenai bagian-bagian dan fungsinya. Yang pertama, penis. Ini adalah bagian luar organ reproduksi pada laki-laki yang berfungsi. Karena tadi di kisi-kisi ini berdasarkan fungsinya, maka di sini yang digarisbawahinya fungsi, yaitu sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Ini tempat keluarnya pipis dan sperma. Yang berikutnya skrotum. Kalau di gambar itu yang bawah. Bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis. Fungsinya menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Karena sperma itu dapat diproduksi dengan baik pada suhu yang tidak terlalu panas. Makanya di luar gitu ya. Tidak seperti organ yang lain. Ginjal, jantung yang berada di dalam. Kemudian testis adalah bagian yang bentuknya bulat seperti telur yang tersimpan dalam skrotum. Fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Jadi testis adalah tempat untuk reproduksi sperma. Yang berikutnya epididymis. Saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran 4 cm kurang lebih. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Jadi sperma yang sudah diproduksi dari testis disimpan dulu di epididymis sampai sperma tersebut matang. Atau gudangnya lah, gudang sementara. Vas deferens. Saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsinya menghubungkan epididymis dengan uretra. Uretra. Ini adalah saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi. Fungsinya sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Jadi kalau uretra itu lubangnya, kalau penis ini adalah batangnya, seperti itu. Harus dibedakan. Kelenjar vesicula seminalis. Bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm terletak di belakang kantung kemih. Fungsinya sendiri menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian kelenjar prostat. Ini bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih. Fungsinya, ingat di sini di garis bawahi fungsinya, menghasilkan cairan bersifat asam. Dan yang terakhir adalah kelenjar Cooper. Bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Ini pada laki-laki ya. Sekalian saja kita bahas di bagian perempuannya. Di perempuan ada ovarium. Struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri. Dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Saluran telur.
Ada juga yang menulis tuba Fallopi atau opiduk. Saluran yang panjangnya kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Nah, ini fungsinya adalah tempat terjadinya pembuahan oleh sperma terhadap sel telur atau ovum yang dikeluarkan dari ovarium. Yang berikutnya adalah infundibulum. Struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba Fallopi. Nah, ini fungsinya adalah untuk menangkap ovum yang dikeluarkan dari ovarium. Rahim atau uterus adalah struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat perkembangan janin selama masa kehamilan. Jadi rahim ini adalah tempat janin tumbuh dan menempel. Kemudian endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Jadi kalau rahim itu seperti kantungnya, kalau endometrium itu adalah lapisan yang menebal pada kantung itu, tapi bisa meluruh jika tidak ada pembuahan. Yang berikutnya adalah serviks, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Kemudian ada fimbriae, yaitu struktur berjumpai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Jadi fimbriae ini adalah yang seperti jari-jarinya. Kemudian kalau infundibulum sendiri ini yang seperti corongnya ya, nyambung ke situ. Berikutnya, disajikan data-data dan fungsi organ reproduksi, peserta didik dapat menentukan organ reproduksi yang dimaksud. Tadi ya, ini yang perempuannya, kemudian yang sebelumnya yang laki-laki. Kisi-kisi berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan fungsi hormon yang berperan dalam sistem reproduksi manusia. Hormon yang pertama ini pada laki-laki adalah hormon testosteron. Fungsinya adalah mengatur perkembangan dan fungsi alat reproduksi laki-laki, serta mengatur perkembangan ciri-ciri reproduksi sekunder. Pada wanita, di sini ada hormon estrogen dan progesteron. Fungsinya adalah berperan mengatur siklus menstruasi, memicu rahim untuk menebal, mengatur perkembangan ciri-ciri reproduksi sekunder pada perempuan. Kemudian ada lagi LH. Kita sebut saja LH supaya mudah diingat. Fungsinya adalah memicu pengeluaran sel telur dari folikel. Jadi ketika rahim sudah siap, yang dirangsang oleh hormon estrogen dan progesteron, hormon LH ini memicu mengeluarkan sel telur dari folikel. Karena rahimnya sudah siap, maka ovumnya dikeluarkan. Atau sel telurnya dikeluarkan untuk dibuahi. Yang berikutnya adalah hormon FSH. Hormon ini fungsinya memicu perkembangan
folikel dalam ovarium. Hormon-hormon estrogen, progesteron, LH, dan FSH ini sebetulnya saling berkaitan. Bisa dilihat di video tentang menstruasi, bagaimana hormon-hormon ini saling memicu satu sama lain sehingga terjadi siklus menstruasi jika tidak ada pembuahan pada sel telur. Kisi-kisi berikutnya adalah disajikan grafik beserta pernyataan siklus menstruasi. Peserta didik dapat menunjukkan fase yang tepat pada siklus menstruasi sesuai dengan grafik. Di sini ada beberapa grafik. Yang pertama ini yang paling atas grafik hormon pada perempuan. Dan yang terakhir di paling bawah itu yang warna merah adalah siklus uterus atau rahim atau dinding rahim. Nah, kita lihat di sini ada FSH. FSH dia meningkat pada saat sini pada fase 7-14 hari, yaitu fase proovulasi atau kalau di buku cetak disebut dengan fase proliferasi. Kemudian hormon estrogen yang warna oranye ini dari hari 1 sampai 7 ini masih sedikit, tetapi menunjukkan peningkatan dan akan meningkat secara drastis pada saat proovulasi atau pada saat proliferasi. Karena hormon estrogen ini mempersiapkan atau memicu rahim untuk menebal. Nah, ini kan asalnya tipis, sesudah menstruasi, kemudian dia dinding rahimnya menebal. Hormon LH yang berikutnya ini, yang warna merah, dia akan meningkat drastis tepat pada saat ini sebelum ovulasi. Sebagaimana dilihat di sini, hormon LH itu memicu pengeluaran sel telur dari folikel. Jadi ini meningkat tajam supaya ovumnya ini nih dikeluarkan atau terjadi ovulasi. Sesaat setelah LH-nya meningkat terjadi ovulasi. Dan LH ini keluar pada saat fase proovulasi atau proliferasi. Kemudian hormon ini LH itu turun drastis, malah kan sampai tidak ada. Dan pada saat ini hormon yang diproduksi paling banyak adalah hormon progesteron. Jadi pada saat fase pasca ovulasi atau sekretori di sini hormon progesteron akan meningkat. Seperti ini. Ini yang memicu nanti peluruhan pada saat menstruasi. Nah, menstruasi sendiri terjadi pada 1-7 hari. Ini disebut fase menstruasi. Bisa dilihat dari hormon-hormonnya seperti ini ya. Fase proovulasi atau proliferasi, di sini hormon-hormonnya yang meningkat tajam ada estrogen, kemudian yang paling banyak adalah LH, progesteronnya masih sedikit.
Pada fase pasca ovulasi atau sekretori, ini yang paling besar adalah hormon progesteron. Ini kalau tidak dibuahi ya. Kalau dibuahi maka tidak terjadi peluruhan atau hormon progesteronnya sedikit. Fokus di sini menunjukkan fase yang tepat pada siklus menstruasi sesuai dengan grafik.